Pernah nggak sih kita mikir gimana caranya membangun hubungan yang benar-benar tulus sama orang lain? Nah, kali ini kita bakal bedah rahasianya diambil dari prinsip-prinsip abadi dalam buku Memenangkan Hati. Kita akan lihat gimana tindakan-tindakan yang kelihatannya sederhana ternyata bisa membangun ikatan yang luar biasa. Gimana caranya kita bisa membangun koneksi yang benar-benar nyata dan awet sama seseorang? Ini pertanyaan penting banget kan? Apalagi di zaman serba cepat kayak sekarang, di mana semuanya tuh kayaknya cuma di permukaan aja. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh, bayangin kutipan ini. Kalau kita naik tangga, ya satu-satu anak tangganya. Jangan langsung loncat ke atas cuma karena nggak sabaran. Nah, ini dia inti dari semua yang akan kita bahas. Membangun koneksi itu, ya kayak naik tangga. Butuh proses, sabar, langkah demi langkah. Oke, jadi konsep ini kita sebut tangga keterlibatan. Anggap aja ini peta kita. Jadi, koneksi yang berarti itu bukan kejadian instan, tapi sebuah proses. Setiap anak tangga yang kita naiki, itu adalah satu tindakan yang bikin kita makin dekat sama orang itu. Siap? Yuk, kita mulai dari anak tangga yang pertama. Oke, anak tangga pertama ini dibangun di atas pelayanan. Ceritanya gini, ada seorang mahasiswa namanya Shiddiq. Bayangin deh posisinya, dia lagi bokek total, terdampar, dan nggak tahu gimana caranya bisa pulang. Bener-bener situasi yang rentan, kan? Nah, pas lagi butuh-butuhnya, tiba-tiba ada seorang senior yang nawarin tumpangan pulang naik motor. Dia bilangnya santai banget, "Oh, kebetulan saya ada urusan di kota yang sama." Kelihatannya sepele ya, tapi kata urusan ini ternyata kunci dari semuanya. Dan ternyata urusan itu menempuh jarak sejauh ini, 140 km. Ini bukan perjalanan dekat rumah loh. Ini perjalanan pulang pergi yang butuh waktu, tenaga, dan bensin yang nggak sedikit. Ini pengorbanan yang luar biasa. Dan disinilah puncaknya. Si senior itu akhirnya bilang, "Urusan saya ya buat nganterin kamu pulang." Wah, kebayang nggak perasaannya Shiddiq saat itu? Ternyata urusan itu cuma alasan. Niat sebenarnya ya murni mau menolong, tanpa bikin dia merasa berutang budi. Benar-benar pelayanan yang tulus banget. Nah, ini dia prinsip pertama kita. Sebuah tindakan pelayanan yang tulus, apalagi di saat orang lagi butuh banget, itu bisa menciptakan ikatan yang kuatnya bukan main. Kenapa? Karena saat kita lagi di titik terendah, bantuan yang datang itu rasanya kayak, penyelamat. Itu langsung nancep di hati dan membangun fondasi kepercayaan yang super kokoh. Oke, kita naik ke anak tangga berikutnya. Oke, dari pelayanan tulus, sekarang kita pindah ke anak tangga kedua. Sambutan yang tak terlupakan. Kesan pertama itu penting banget loh. Sebuah sambutan yang hangat bisa langsung bikin orang merasa diterima dan jadi bagian dari kita. Penulis buku ini cerita pengalamannya sendiri. Bayangin, dia baru datang ke kampus, di kota baru, sendirian. Rasanya pasti tersesat, bingung, kewalahan. Kita semua pasti pernah deh ngerasain momen kayak gini kan, di mana kita ngerasa kecil dan gak kenal siapa-siapa. Nah, di tengah perasaan asing dan sendiri itu, tiba-tiba ada satu sapaan hangat yang sederhana dan semuanya berubah. Momen inilah jembatannya. Dari yang tadinya merasa terisolasi, jadi merasa disambut. Dari dingin, jadi hangat. Jadi ada seorang senior yang belum pernah dia temui sebelumnya, tiba-tiba meluk dia dan bilang, "Selamat ya." Sederhana banget kan? Tapi di momen itu penulis bilang dia langsung merasa seperti pulang ke rumah. Semua rasa cemas dan canggung itu langsung hilang. Jadi, prinsip kedua adalah kesan pertama yang kuat dan positif itu bisa langsung memenangkan hati dan kepercayaan seseorang. Ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi lebih dalam dari itu. Sambutan yang hangat itu kayak ngasih sinyal ke otak kita, kamu aman kok di sini, kamu diterima. Makanya, rasa cemas langsung berubah jadi nyaman. Nah, ini yang menarik. Gimana cara kita memperdalam koneksi yang udah terbangun ini? Lanjut ke langkah ketiga. Oke, kita udah bahas kekuatan pelayanan dan kesan pertama. Sekarang kita naik ke anak tangga ketiga, kekuatan untuk merasa dilihat. Ini tentang seni, gimana caranya bikin seseorang merasa benar-benar didengar dan dihargai. Bukan cuma sekadar ngobrol basa-basi. Ada sebuah kisah kuno yang keren banget. Ini tentang percakapan antara Nabi Muhammad dan seorang pelayan bernama Adas. Uniknya, percakapan mereka dimulai cuma dari satu kata yang bikin penasaran, yaitu Bismillah. Nah, ini dia resepnya. Coba perhatikan langkah-langkahnya, ini kayak kelas master dalam membangun koneksi. Pertama, panggil namanya, "Wahai Adas." Ini langsung terasa personal. Kedua, tanyain kisahnya. "Kamu dari mana?" Tunjukin kalau kita peduli. Ketiga, cari kesamaan. "Oh, dari desa tempat tinggalnya Yunus, ini ngebangun jembatan." Dan yang terakhir, baru deh buat koneksi pribadi. "Dia itu saudaraku, aku juga seorang nabi." Keren banget kan alurnya?
Nah, ini dia intinya. Prinsip ketiga adalah tunjukkan minat yang tulus pada cerita pribadi seseorang. Kenapa ini ampuh banget? Karena di dunia yang serba sibuk ini, semua orang itu pada dasarnya pengen merasa dilihat, pengen merasa didengar. Jadi pas kita beneran ngeluangin waktu buat nanya dan dengerin cerita mereka, kita tuh nggak cuma dapat info, tapi kita ngasih sesuatu yang jauh lebih berharga, validasi. Kita seolah-olah bilang, "Hey, ceritamu itu penting, kamu itu penting." Oke, sekarang kita sampai di anak tangga paling atas. Puncaknya, ini adalah level koneksi yang paling dalam. Diuji bukan pas lagi senang-senang, tapi justru pas lagi ada di titik tersulit. Ceritanya berlanjut nih. Si penulis yang waktu itu udah jadi editor majalah mahasiswa, nulis sesuatu yang kontroversial. Akibatnya, dia dipanggil sama rektor dan terancam kena sanksi serius. Wah, ini situasi krisis banget kan? Reputasi dan masa depan kuliahnya dipertaruhkan. Dan coba tebak, siapa yang maju membelanya? Senior yang sama yang bertahun-tahun lalu menyambut dia dengan hangat di hari pertama kuliah. Dia berdiri paling depan, jadi perisainya. Keren banget kan? Gimana lingkarannya nyambung? Dari sambutan hangat, tumbuh jadi kesetiaan tanpa syarat. Dan inilah prinsip terakhir. Prinsip keempat, kesetiaan itu ditempa di dalam api. Jadi, sekutu sejati pas seseorang lagi di masa sulit, itu bakal menciptakan ikatan yang paling kuat. Kenapa? Soalnya, dukungan di saat krisis itu bukti kalau hubungan kita itu tulus, tanpa syarat. Udah bukan lagi sekedar teman biasa, tapi aliansi. Kepercayaan yang udah teruji di bawah tekanan. Jadi, kalau kita rangkum, inilah 4 langkah tangga keterlibatan untuk memenangkan hati. Langkah pertama, melayani tanpa pamrih. Kedua, ciptakan kesan pertama yang gak terlupakan. Ketiga, tunjukkan minat yang tulus supaya mereka merasa dilihat. Dan yang keempat, jadilah penyelamat mereka di saat krisis. Prinsip-prinsip ini kelihatannya sederhana ya, tapi kekuatannya luar biasa. Dan pada akhirnya, ini semua bukan cuma teori buat didengerin. Ini ajakan buat kita bertindak. Coba deh pikirin orang-orang di sekitar kamu. Kira-kira tangga siapa nih yang bisa mulai kamu naiki hari ini?